Medio. As a butcher, kita nggak cuma potong daging doang kerjaannya. There's a lot. Bahkan biasanya ketika seorang butcher itu memasak, itu pasti akan jauh lebih hebat. Karena dia produksi sendiri, dia potong sendiri, dia masak sendiri. Kalau chef kan yang kita tahu tukang masak. Iya betul. Iya kan? Masak aja. Tapi mereka nggak produksi Bahan-bahannya. bahan-bahannya. Sedangkan kalau kita sebagai butcher dan kita bisa capable untuk masak, wow. That's nice. Kalau buat bisnis tuh untungnya banyak kayaknya. Halo Sobat Media semuanya, balik lagi bareng aku Ellen. Dan aku Risti. Nah, dan kali ini kita ada di Obsessive Let Talk lagi. Segmen Let Talk akan menggali perspektif leader tentang pengalaman kepemimpinan dalam tim dan inovasi bisnis dengan learn by listen, empower by encourage, dan develop by delegate. Nah, di episode Let Talk kali ini kita akan ngobrol bareng dengan business owner dan juga seorang butcher. Menarik banget kan? Nah, udah hadir di sini business owner dari Dean Hart Barbecue & Co. Halo Kak Halo. Yudi. Halo Kak Risti. Halo. Thank you for coming. Nah, buat Sobat Media yang belum kenal sama Kak Yudis nih, mungkin Kak Yudis bisa ceritain dulu background Kak Yudis gimana nih bisa sampai sekarang punya usaha di bidang smoke and grill ini. So, halo guys, aku Yudhistira Hartanto, aku dari Dean Hart's Barbecue. Mungkin buat kalian ada beberapa yang tahu atau juga belum, tapi untuk yang belum, simple aja. Dean Hart's Barbecue kita itu adalah providing untuk kebutuhan barbecue atau grill, untuk kebutuhan kalian, seperti itu. Kalau aku sendiri backgroundnya, bisa dibilang anak dapur kali ya. Anak dapur yang banting setir jadi pengusaha. Awalnya kan kerja di dapur tuh, terus kepikiran buat bikin usaha sendiri di bidang F&B ini. Oke, it's actually funny story sih. Dalam artian kalau ada yang seorang suka bilang, COVID itu meriset segala hal dan COVID itu membuat kita berpikir 2-3 kali lebih keras. Somehow itu yang terjadi sih. Dan bisa dibilang Dean Hart's ini adalah produk COVID. Oh gitu. Karena dalam artian, aku bukannya dalam artian kita memang dipulangkan atau memang kita diberhentikan dikarenakan oleh COVID. But memang untuk balik ke Indonesia itu adalah keputusan pribadi. Oke. Karena memang one of two things yang kira merasa kurang nyaman di sana, kemudian menentukan untuk balik. Ketika balik, we never know. Yes. Akhirnya karena COVID itu, akhirnya jadi kita karena banyak properti yang nggak ada, resto juga nggak ada, hotel bisnis dan lain-lain collapse. Akhirnya kita memilih untuk berusaha sendiri lah. Dan balik lagi, as a butcher, kita pasti mau mengolah produk-produk tentang butchery lah ya. Contoh salah satunya adalah smoke meat. Namun kendalanya adalah smoke meat di Indonesia itu tidak menyediakan atau tidak ada tuh produk alat smoke-nya. Oke. Pilihannya adalah dua. Either you datangkan dari luar negeri atau bikin sendiri. Oke. Dan datang dari luar negeri ya, you know lah. Kosnya, segala macam ya. Akhirnya menentukan untuk bikin produksi sendiri. Coba-coba. Oke, Seperti wow. Coba-coba berhadiah. Oke, nah tapi kita tarik ulur dulu nih, lebih ke perjalanan awal-awalnya sampai akhirnya memutuskan untuk di bidang butcher dan masak-masak lah ya. Masak-masak. Tentunya. Mungkin apakah itu mulainya dari hobi dulu, kemudian perjalanan sampai bisa ke luar negeri itu seperti Oke. apa? Mungkin pengen tahu dulu deh, kayaknya Sobat Medio di sini kan belum paham nih. Ini juga one of the funniest story juga sih. Jadi my life full of funny story gitu ya. Jadi actually ya hal kecil sebenarnya. Ketika balik kita SMA dulu, kita kan sempat mau ada jenjang libur ketika kita mau kuliah kan. Benar gak? Yes. Nah itu lumayan gapnya panjang kan. Dan me and my friends itu jadi kita lumayan istilahnya gabut lah ya. Kita lumayan kosong dan kita nggak tahu kita mau ngapain. And then kita nentuin, oke, let's go kita buat kayak kedai roti panggang kecil-kecilan lah. Oke. Dan itu letaknya persis di depan sekolah kita yang dulu. Oke. Jadi simple, kita buka kedai roti panggang kecil banget, warung bahkan. Dan mulai dari situ mungkin sadar nggak sadar lah ya, istilahnya
untuk sekarang kita ternyata realize bahwa ternyata I love doing this hospitality and F&B things. Oke. Tapi di situ kita masih belum cukup paham tentang apa yang kita rasakan, tentang apa yang kita feeling tersebut. Akhirnya ya pasti kuliah dong. Akhirnya kita menentukan untuk kuliah. Dan by the time ketika kuliah masih tetap kan lanjut tuh ngurusin yang roti panggang ya. Ini ternyata lebih nyaman di sana dibanding kuliah. Dibanding kuliah ya. Iya, jadi akhirnya memutuskan untuk berhenti, untuk cabut lah ya istilahnya, untuk berhenti dari kuliah tersebut dan mencoba untuk gue balik lagi ke hal pertama apa yang sempat rasakan tersebut, which is mungkin memang cocok di dunia F&B. Ya, cuman ya itu mulai lagi dari nol. Oh, berarti sekolah lagi kuliner? Tough choice sih, karena dalam artian kan pasti dengan kita berhenti kuliah itu orang tua kan pasti murka. Ya. They not just marah tapi mereka murka. Yes. Jadi tough choice juga, bilang mau izin, tolong ini mau sekolah masak lagi atau gimana. Terus dia cuma simply bilang, adik kamu ada 2 ya, kamu sadar jatah kamu sudah habis. Jadi ya udah akhirnya gimana nih, nggak mungkin kita istilahnya nggak ngapa-ngapain atau apa, resiko juga. Akhirnya minta akhirnya ambil kursus. Kalau zaman dulu ketika tahun 2014 kursus masak itu belum sengetren sekarang. Belum banyak ya. Belum banyak, sekarang ya, di mall aja ada. Yes. Jadi dulu lumayan sulit, dan bahkan kalau untuk kuliah masak pilihannya antara 2, D3 atau kalian mau S1. And I don't have times buat kalau seandainya gue harus ulang lagi dari awal. Jadi pilihannya lah, kita ngambil kursus yang ya browsing dan lain-lain. Terus ya mulai dari situlah disempetin kursus seminggu sekali. Nah kebetulan 1 hari aku pakai buat kursus, 1 hari aku pakai buat libur, 5 hari aku ngambil kerja di Starbucks. Part time. Actually bukan part time, full time langsung. Jadi aku langsung apply full time. Nah karena kan waktu itu juga coffee shop belum beken banget kan. Ya jadi ya kita coba untuk, karena nggak mungkin dong nganggur 5 hari. Bisa udah nggak kuliah, jadi omelin orang tua. nganggur. Bisa dicoret itu. Gitu perjalanannya. Nah itu jadi mulai bener-bener dari nol. Bener-bener dari nol ya, butuh keberanian juga lah. Untuk memutuskan berhenti kuliah. Nekat juga sih. Agak gila. Agak gila sih. Bukan butuh nekat doang, tapi butuh nekat dan gila. Oke. Mas Yudis kan juga sekarang ini kan spesialisasi di bidang butcher ya Mas? Yes, spesialnya di bidang butchery. Jadi memang kalau bisa dibilang ketika kita mulai untuk F&B itu pasti asal awal mulanya pasti orang yang familiar itu tentang chef. Ya, kan? betul. Umumnya chef. Padahal di dalam F&B bisnis atau di ruang lingkup seorang chef atau pekerja dapur itu banyak bagiannya. Istilahnya kayak tim media podcast ini aja ada satu orang apa. Benar. Chef juga seperti itu, dan salah satu yang menurut aku paling penting atau mendasar itu adalah seorang butcher. Ada ini nggak sih alasannya tuh kenapa Mas Yudis pilih di bidang butcher ini spesialisasinya ya? Karena aku juga baca-baca di Indonesia tuh masih jarang banget gitu. Ada chef, malah biasa chef. Chef, yes, actually butcher itu sebenarnya ya itu suatu profesi yang kurang kurang diekspos. Kurang terekspos mungkin. But in the end of the day, ketika kita menggunakan produk daging, pasti semua rata-rata let's say misalnya impor. Dan itu pun dibutchernya oleh orang luar. Iya kan. Sedangkan itu so important istilahnya. Tapi di sini belum ada. Ketika mau menjadi seorang butcher, kenapa aku menentukan itu dalam artian adalah ketika kita let's say memotong seekor hewan gitu ya. Bukan membunuh ya. Aku nggak bisa bunuh soalnya. Aku takut lihat darah soalnya. Jadi memotong hewan yang sudah mati, dan let's say kita mau jadikan itu sebuah menu atau makanan. Nah yang kita bisa berikan adalah kita lebih menghargai produk tersebut. Kita lebih menghormati dia juga, dalam artian the way kita untuk menghormati dan menghargai itu adalah
memaksimalkan produknya atau menjadikannya seproper mungkin. Ya kan? Dalam artian dia udah mati memberikan nyawanya untuk kita jadi makanan. Yang kita bisa lakukan adalah jangan dibuang-buang. Iya. Itu. Di-serve dengan cara yang baik gitu Jadi ya. lebih disiplin dan lebih banyak yang perlu dipertimbangkan lah. Bukan cuma asal potong-potong aja. Itu. Jadi menurutku butcher sih lebih seperti itu ya. Menghargai makhluk hidupnya. Oh, wow. Wow. Nah, sampai mendapat value seperti itu ya dari pengalaman berkarir yang mungkin sempat kerja sama orang juga sampai akhirnya sekarang jadi business owner. Mungkin momen penting apa sih yang membentuk Yudis sekarang gitu? Nah, aku berpikiran ketika itu waktu itu kita kesempatan untuk buka toko daging atau butcher shop. Butcher shop sendiri, dan disitulah aku sadar, oh oke, this is my future. Oke. Jadi disitulah akhirnya oke, this is my dream. Dan ketika sudah menggeluti sekarang, ternyata I do falling in love dengan pekerjaan yang ini tentang butchering. Gitu. Dan sangat-sangat jarang ya Iya, sekarang ya. iya, masih jarang banget. Jarang banget, betul. Jarang Iya, banget. kalau di luar negeri mungkin ada beberapa supermarket atau apa yang memang khusus butcher, Dagingnya. tapi itu juga bukan spesialisasi yang di restoran Iya. kan. Ini kan Actually beda itu lagi. loh. Konotasi butcher Nah, ya kan? salah nih. itu di supermarket, Right? iya kan? Iya, bener. Mama Kan orang- juga bilang hal yang sama. Kamu Iya. ngapain kerja jadi tukang potong di supermarket? Oke. Nah, apa tuh bedanya tuh? Mah nggak begitu. Oke. Karena dalam artian ketika orang butcher itu bukan berarti dia hanya potong daging. Yep. Oke, kalau tukang daging potong daging doang ya berarti dia hanya sekedar tukang potong. Oke. Oke. Tapi sebenarnya banyak halnya dalam dunia butcher itu sendiri. Nggak cuma kerjaan itu nggak cuma potong daging. Contohnya salah satu adalah smoke meat. Smoke meat itu adalah salah satu pekerjaan dari seorang butcher. Butcher. Jadi ketika konotasi Bukan chef ya, butchernya ya. Iya. yes, jadi as a butcher kita nggak cuma potong daging doang kerjaannya. There's a lot. Bahkan biasanya ketika seorang butcher itu memasak, itu pasti akan jauh lebih hebat. Karena dia produksi sendiri, dia potong sendiri, dia masak sendiri. Could you imagine seberapa Effortnya. enaknya hal tersebut? Iya. Kalau chef kan yang kita tahu tukang masak, Iya. Betul. ya kan? Masak aja, tapi mereka nggak produksi Bahan-bahannya. bahan-bahannya. Sedangkan kalau kita sebagai butcher dan kita bisa capable untuk masak, wow. That's nice. Kalau buat bisnis tuh untungnya banyak kayaknya. Oke, nah udah tahu nih sekarang bedanya butcher Sudah sama diluruskan persepsinya tukang potong nih. daging di supermarket. Butcher sama tukang potong daging atau supermarket itu completely different. Oke. Oke. Lebih profesional lah. Ya, Betul. Oke, kita udah ngobrol banyak tentang perjalanan karir Mas Yudis. Sekarang Mas Yudis boleh dong diceritain nih. Tadi kan udah sedikit cerita tentang Mas Yudis business owner dari Dean's Hearts. Nah, boleh diceritain nih Dean's Hearts tuh apa sih? Apa sih keunikan Dean's Hearts ini? Dean Hearts Why Dean Hearts. lucu sih why Dean Hearts actually. Kalian tahu kan semua kalau Dean Hearts itu logonya wayang? Ya, Tahu gak? tahu. Iya kan? Iya, jadi lucu. Ya itulah, ada yang sempet orang bilang kan, nama adalah doa. Bener gak? Iya. My name is Yudhistira, nama aku Yudhistira. Kurang wayang apa? Kurang coba? wayang. Jadi dalam artian kurang wayang apa coba? Dan dalam artian ketika bikin Dean Hearts itu logonya wayang, dan kita maksudnya ini so Indonesian gitu loh. Cocok banget. Terus kalau Dean Hearts ya Hearts dari Harko, Hartanto. Jadi Dean dalam artian kita memang ya berupaya untuk mengepalai lah untuk dunia smoke meat ini istilahnya. Jadi, Seperti itu. Gitu. Wow. Jadi keunikan salah satunya ya pasti 100% produk Indonesia asli, ya kan? Dibuat di sini dalam artian nggak perlu loh jauh-jauh import dari luar. Di sini juga kita bisa. Bisa. Dagingnya semua dari Indonesia. Dagingnya balik lagi, kalau daging itu bukan karena kita nggak bisa pakai produk Indonesia, tapi hanya saja kalau seandainya mau pakai dagingnya, kalian harus paham cara potongnya. Oke. Dan biasanya aku kalau mau pakai daging lokal ya aku yang datang ke pasar sendiri subuh-subuh, Oke. dan potong sapinya sendiri. Oh gitu. Iya, jadi kalau kenalan sama tukang istilahnya yang punya ternak sapinya itu, datang jam 4, jam 5 pagi kan, pas sapinya baru datang itu masih utuh. Oh, Terus datang,
mau sapi dong, udah dipotong aja lu. Potong sendiri. Melayani sendiri ya Lu langsung potong ya. aja, gak usah nanya-nanya. jadi aku potong sendiri, kemudian ya sesimpel itu. Karena memang kebutuhan untuk smoke meat ini kan pasti dagingnya bisa dibilang khusus ya. Iya. Bukan yang bisa dibilang kayak mungkin nggak semua supplier ada atau apa. Terlebih lagi kalau daging lokal. Kalau lokal Oke. kita datang ke pasar mau beli, misalnya contoh, saya mau beli daging brisket. Yap. Oke. Nah, datangnya mungkin brisket tapi ada hal yang berbeda. Itu karena ya balik lagi di Indonesia belum cukup knowledge untuk dunia butchery. Oke. Jadi they just ya potong aja. Itu yang Berlidah. bikin beda ya. Itu yang bikin beda. Sedangkan yang kita itu lebih, ya bisa dibilang metodenya, ya nggak? Kalau istilah kita harus selalu jelasin, ketika kita sebagai dokter sama dukun, dua-duanya sama kan? Iya. Yang satu untuk menyembuhkan dengan teknik profesional, Iya. yang satu dengan teknik tradisional Yap. atau pengetahuan dia. Tapi tujuannya sama, Iya. untuk menyembuhkan. Iya. Butcher sama tukang daging yang di pasar itu juga sama, potong daging. Hanya saja yang butcher lebih cara profesional, tukang daging apa adanya. Tuh. Oke. Mungkin kalau dari segi produknya berarti selain smoke daging smoke gitu ya. Berarti kan yang tadi ya ada alat grill Betul. juga. Jadi perjalanannya itu seperti apa sih? Apa aja produknya ini? Produk ditawarin kita, Insan? nah produk kita unik banget. Kalau kalian udah browsing tentang produk kita juga, each and every produk yang ada di sana semuanya itu namanya mereknya bukan nama merek ya, namanya itu dari nama wayang. Iya. Kita mengambil karakteristik semua wayang yang ada dan diimplementasikan ke smoker itu. Kenapa tuh Mas bisa pilih Dalam nama artian, contoh kita most favorite produk itu adalah smoker Semar. Namanya smoker Semar. Kenapa namanya Semar? Oke, jadi di smoker kita itu bentuknya itu seperti barel. Dan di bagian barel itu ada yang kotak namanya firebox. Itu Oke. kotak untuk menaruh kayu bakar. Nah, di kotak kayu bakar itu ukurannya besar. Nah, besar selayaknya bokongnya Semar. Oke, Gitu. wow, menarik. Value di baliknya. Iya. Value di balik produk ya kan. Karena kalau nggak cuman hanya nama smoker tipe A, tipe Iya, B, tipe C, benar. dari nggak ada karakternya sendiri. Sedangkan itu ketika semua yang kita produksi, kita sedikit banyak mencoba menjelaskan karakter si produk itu. Tuh. Wow, menarik banget nih kalau dari segi produknya juga berarti maksudnya ada value tersendirinya Iya. juga Betul. ya. Dan memanfaatkan kesempatannya nih di Indonesia belum banyak, belum ada bahkan ya mungkin ya. Ada tapi Dulu belum. Dulu Sekarang sudah lumayan sangat naik daun lah. Oh, Wah, berarti promotor salah satunya ini. Ya, makanya kita bisa Hearts. bilang actually kita Early bisa dibilang adopter ya. sebagai pioneer. Pioneer ya. Pioneer dalam dunia kebutuhan smoke meat ini. Oke, that's nice. Nah, mungkin dari perjalanan yang luar biasa tadi dari ya entah itu pas kuliah sampai akhirnya punya Dean's Heart sekarang juga ya. Tantangan apa ya? Mungkin lebih kayak leap of faith yang dirasakan seperti apa? Kan banyak banget ya pasti Iya. struggle-nya gitu. Tapi yang satu Banyak hal sih. yang paling mungkin ya paling mengena lah sampai bisa sekarang. Leap of faith. Semua hal kayak Everything. sedikit banyak yang aku ambil selama ini banyak leap of faith ya sih. Oke. Kalau ditanya itu nggak bisa dijelaskan secara rasional. iya. Ya tadi cukup punya ide nekat dan gila aja sih. Kalau dari segi bisnisnya mungkin. Kalau dari segi bisnisnya adalah mungkin bukan leap of faith sih, tapi dalam artian kita dipikirkan matang-matang. Oke. Karena leap of faith itu kan dalam artian ya tadi kayak aku cabut kuliah, terjun dunia F&B, Iya. atau dari F&B Modal gila ya. dari Bali langsung terjun mau ke Arab. Abu Dhabi Iya, Abu istilahnya. Dhabi. Meninggalkan segala hal. Atau bahkan dari Abu Dhabi balik lagi ke Indonesia. Indonesia, Itu leap of faith. Modal Tapi- gila. modal gila. Tapi kalau untuk bisnis ini Ya. bukan tentang leap of faith sih kalau menurut aku, tapi lebih seperti hal yang kalian mau buat itu bisnis model atau bisnis plan-nya itu udah dirancang konsepnya sematang mungkin. Karena kan biasa orang mikir bisnis, oh aku mau berbisnis, iya jual ini ntar ada yang beli. Nah, Iya. Iya. sedangkan kalau kita sebelum menentukan, makanya itu kadang aku suka ngerasa, kayaknya aku agak apa ya, agak perlahan, agak hati-hati. Oh, oke.
Tapi iya, karena ada reasonnya. Iya. It's not, itu nggak masuk akal kalau seandainya kita terburu-buru tapi malah jadi kerja 2 atau 3 kali. Iya. Lebih baik take a step back, pelan tapi pasti. Alon-alon yang penting kelakon. Dan itu bisa dibilang bisa didapatkan dengan melakukan kegiatan smoke meet loh. Oh, Yes. Karena apa? Smoke meet itu kuncinya hanya satu, sabar. sabar. Yes. Karena prosesnya agak lama ya. Bukan agak lama lagi. Memang lama. Jadi ya itu bisa dibilang ketika profesi itu menjadi karakter kalian atau profesi itu bisa menjadi berguna untuk hidup kalian itu ya seperti itu. Karena as a butcher, apapun yang kalian lakukan itu kalian harus pikirkan 2 kali. Oke. Karena the once you cut it off, Gak bisa diulang lagi. even lu kita mau memohon atau berdoa gimana pun itu daging nggak akan nyatu lagi. Iya, betul. Iya nggak? Wow. Iya kan? Once you cut it off, udah salah potong, udah deh, nggak akan pernah bisa nempel lagi. Iya. Dan yang bisa kalian lakukan apa? Sebelum kalian lakuin sesuatu, pikirkan lagi 2, 3 kali, 4 kali lagi. Tuh. Ini yang diimplementasikan sama Itu yang Kayudis diimplementasikan. ya, di bisnis. Jadi that's why as a butcher, disiplin. Disiplin. Tuh, disiplin untuk dengan apa yang kita kerjakan. Dan dengan itu smoke meat pun juga sama, sabar dan disiplin. Ya kan? Ya. Nah, kalau di Enhert ini gimana sih Mas? Kan tadi kita juga udah sempat ngobrol kalau dunia smoke and grill ini udah cukup banyak Udah kompetitornya cukup nih ya. Berarti gimana sih di Enhert ini bisa menarik customer atau apa sih yang ngebedain gitu? Dari pertama aku bikin Dean Hearts, kita itu aku selalu ngerasa ya itu kita sendirian. Gak ada orang yang paham atau gak ada orang yang cukup memahami tentang dunia butcher ataupun dunia smoke meat ini. Jadi di sini aku memberikan ya knowledge. Jadi di setiap produk memang itu yang kita tekenin dari awal, itu yang aku coba untuk sajikan di setiap pembelian unit smoker di Dean Hearts itu udah termasuk dengan training. Oh, Itu menarik. Added value-nya Iya, juga ya. added value juga. Makanya kalau bilang misalnya kalau some people say istilahnya produk kita mahal, enggak lah, kita bukan mahal tapi adalah kita one whole package. Iya. We not just menyediakan alat aja, tapi kita ada juga tadi. Kalian selain dapat smoker unitnya, kalian juga dapat beberapa alat yang cukup penting untuk menunjang kegiatan barbecue kalian. Dan yang paling penting itu adalah trainingnya. Iya. Karena nggak masuk akal kalau seandainya kalian beli alat, terus kalian beli dan kalian nanya, terus orang cuma bilang, waduh Pak, saya cuma bikin doang Pak. Iya. How-to-nya urus sendiri. How-to-nya gimana? Itu. Sedangkan kalau kita menyediakan alat dan kalian berhubungan langsung dengan orang yang memang pada bidangnya. Iya kan? Iya, menarik. Itu. Jadi that's actually the unique selling point dari Dean Hearts. Tujuannya buat apa? Makanya kita kalau lihat Dean Hearts itu harganya gelap. Harganya gelap. Harganya gelap. Aku nggak pernah sharing harga sama sekali. Karena Nggak sesuai keumum kebutuhan Karena ya. ketika orang lihat harganya, orang langsung pergi. Karena mereka akan langsung pergi sebelum mereka tahu apa yang mereka dapatkan. Yes. Itu. Padahal ini mau kalian belajar dimanapun, you will never get it. Even butcher itu nggak pernah diajarin di kuliah. Iya. Gak ada. Oke, ada. Hanya layer pertama. Gak. Teori dasar aja gitu ya. Itu sih yang agak menyedihkan istilahnya. Yang mahal ilmunya berarti. Yang mahal ya, Mas, ilmunya. Yes. Ya, jadi kalau ditanya Dean Hearts jualan apa? Jualan ilmu. One stop solution itu. One stop solution for your barbecue needs. Karena memang ya tadi kalian berhubungan langsung memang sama orang yang pada bidangnya. Ada value lain gak sih yang penting untuk seorang entrepreneurship dirimu ini sekarang, Kayudis, dan juga leader juga sih sebenarnya buat staff dan tim ya gitu ketika di Dean Hearts. Dulu aku nggak seperti ini. Dulu aku nggak penuh perhitungan. Makanya banyak leap of faith. Banyak leap of faith. Intinya adalah yakin sih dengan apa yang kalian lakukan. Karena there's a lot of people atau there's a lot of yang rekan-rekan chef juga atau mungkin yang chef
Yang tahun ini dia jadi baker, tahun depan dia ganti lagi jadi hot kitchen, tahun depan dia ganti lagi jadi itu apa kalau istilah di kantor kutu loncat. Kutu loncat. Pindah-pindah. Pindah-pindah ya. Ya bisa dibilang aku bukannya kutu loncat sih, dalam artian aku diproses di mana waktu itu adalah mencari jati dirinya. Ya kan? Aku tuh mau ngapain sih? Mau jadi apa? Tujuannya mau apa? What is the goalnya? Sedangkan kalau yang kutu loncat kan, oh iya mau coba-coba semuanya, semua mau digarap, Yeah. semua mau dicoba, ya bukannya dalam artian kita nggak bisa melakukan semuanya, ya kan? Bisa, hanya saja jauh lebih baik kalau lu jadi spesialis dalam satu hal. Iya. Jack of all trades, is a master of none. Iya. Oh. Iya kan? Iya, jadi ya kalau kita bisa bilang sebagai butcher itu bisa dibilang sebagai spesialisasi. Sama kayak dengan dokter. Dokter umum sama dokter jantung fee-nya beda kan? Beda. Ya udah. Chef dengan seorang butcher lebih spesialis, ya kan? Kalau kalian meminta seorang chef untuk mengerjakan butcher, iya dia bisa. Fee-nya beda sama kalau kalian langsung tawarin ke butcher. seorang butcher Butchernya. dan hasilnya pun juga berbeda dong. Ruang lingkupnya berbeda. Itu Serba bisa dan Iya. benar-benar bisa itu yes, beda. serba Beda bisa sama benar-benar bisa itu beda. Jadi kadang kalau kita ngajar gampang kan, gampang iya. Ya pasti coba susah ya, iya itu Kelihatan dia. Itu dia yang ngebedain ya. Tuh, jadi ya tadi yakin, sabar, karena memang untuk teman-teman yang memang dunia F&B ya, mereka sukanya itu nggak sabar. Bener. Iya. Kebanyakan. Iya. Mungkin kalau Kalen atau Karisti punya teman yang memang mereka di dapur juga, iya tiap tahun ganti, Ganti. tiap tahun ganti. Mau ngapain? Mau nyari apa? Iya. Iya kan? Kalau misalnya memang mau suka tentang bakery, ya udah, jalanin, tekunin sampai lu bener-bener jago, and then you change atau mau coba lagi boleh. Tapi balik lagi, kapan bisa jago? Itu dia. Kapan bisa jago? Gak ada karena bisa menentukan kapan bisa sebagai kayak you are a master atau apa. Tuh, jadi ya suatu lagi jangan pernah berhenti belajar. Iya. Iya nggak? Iya. Benar. Karena mungkin ya balik lagi. Kan kita nggak ada yang tahu ya. Tiba-tiba suatu saat ada orang yang tiba-tiba lahir dan dia jauh lebih bertalenta dari kita. Iya kan? Benar. Sering kan? Karena kalau misalnya kita seeking for perfection atau kita seeking buat menjadi yang sangat expert, itu langit batasannya mungkin. Iya. Dan itu in the end of the day kita bakalan jadi gila, beneran gila dengan sendirinya. Karena kita nggak tahu. Kita selalu mencari yang Kita selalu perfect. mencari perfect karena ya balik lagi nggak ada kan. Benar. Nah itulah kadang makanya kalau bisa dilihat kadang untuk seorang chef atau orang dapur itu bisa dibilang situasi itu keras. Karena mereka mencoba untuk menjadi seorang perfect dalam pekerjaannya. Iya. Jadi kalau yang nonton berita yang sampai ada yang suicide dan lain-lain, iya. ya kan? Iya. Karena ya itu kita dipaksa untuk ya mendapatkan gaji dengan kita membahagiakan orang lain. Bener gak? Iya. Entertain kan? Iya. Entertainment kan? Kita dipaksa dengan dibayar dengan gaji untuk membahagiakan orang lain. Dan kalian akan bertanya dengan diri kalian sendiri, yang buat saya bahagia itu apa? Oke. Dan ketika buat saya bahagia karena kita udah terlalu lelah membahagiakan orang kan. Itu jadi chef itu ya kadang emang agak gila sih. Dia kerja 16 jam, 18 jam sehari karena I've been there gitu loh. And Iya, I don't iya. want to do it again istilahnya. Buat apa? Oke. Untuk mencari secercah istilahnya untuk getting money for something, tapi balik lagi lu semua hidupnya habis. Dan ketika aku di Abu Dhabi, aku di posisi di mana bener-bener breakdown seutuhnya. Oke. Ya kan, karena di Abu Dhabi itu aku umur 22. I'm very young Yep. at that moment. Dan ya balik lagi benefit. Wow, dengan profesi yang ada benefitnya itu sangat besar. Oh, yang nggak pernah biasa tinggal di kos-kosan sekarang dikasih apartemen kosong kiri kanan. Nanya deh, what am I doing here? Oh. Dan semuanya larilah ke hal-hal istilahnya yang nggak berguna atau apa. Dan ya itu pengalaman. Iya. Yes. Pengalaman. Jadi ya entrepreneur itu
bukannya dia berusaha doang sih, tapi dalam artian dia pernah mengalami pahitnya Pahitnya pahit paling pahit. Iya. Yes, yes, Kalau yes. saya bisa dibilang banyak duit salah, nggak ada duit salah. Iya. Itu udah artinya aku di Abu Dhabi itu karir udah sangat bagus, posisi udah sangat oke, jenjang karir tujuan udah jelas. Di hotel properti yang sangat bergengsi istilahnya. Tapi lu balik pulang ke rumah mau jadi tukang besi. Dan kalau orang ngeliat dia orang gila. Tapi ya itu kebutuhan orang kan beda-beda. Yep. Ya nggak cuman harus material atau apa. Sekarang bisa lebih banyak waktu luang, bisa di sini. Iya. Coba kalau seandainya sekarang lagi kerja di dapur, ini baru lagi potong-potong. Nyiapin bahan Iya, dong lagi ini. nyiapin bahan dan lain-lain istilahnya. Kalau sekarang kan nggak, kalian lebih fleksibel. Makanya biasa kalau kita, aku tujuan utama sih kalau seandainya ditanya, misalnya oke ditawarin kerja, oke. Pertanyaan bukan how much you can pay me, tapi how much you can pay for my freedom. Oh, Oke. Bukan mau bayar berapa gaji gua istilahnya, enggak. Tapi mau bayarin berapa kebebasan gua. Itu. Iya kan? Iya, iya. Karena orang berpikir, oh gajinya segini, ya tapi kerjanya 24 jam. Oh, aku sih lebih baik. Cukup. Cukup. Tapi ya tadi kebebasan itu, waktu luang ketika kalian bisa berkreasi, kalian bisa bareng sama keluarga, bareng sama temen, bareng sama istilah networking, Iya. ya kan? Iya. Yep. Ketemu sana sini itu jauh lebih important sih kalau menurut aku Iya. dibanding ya tadi. Jadi itu untuk entrepreneur. Itu dari dibanding ngabisin waktu mungkin yang tadi jadi chef 16 jam sehari ya. Kadang mungkin bukan karena memang, tapi memang ya itu harus dialamin. Iya. Kalau sekarang masih muda lulus kuliah, enggak gue nggak mau, gue mau kerja 9 jam doang. Oh men, lu di umur lu sekarang lu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yep. Iya. Kerja, belajar tanpa lelah lah, nggak apa segala macem. Belajar terus pokoknya. Dan Hearts 3 tahun, what do you expect? Gue punya gedung, nggak mungkin men. It takes time. Ya. Long way to go. Long way to go. That's why kalau bisnis di luar, toko daging actually itu kan udah generasi bergenerasi punya generasi. benar. Nah itu something yang I want to achieve that. Itu bukan dalam artian oke, gue nggak masalah sekarang nggak punya apa-apa. But one day if I left this world, ya at least there is something yang ditinggalkan. Ya. Itu Legacy itu legacy. ya. Meninggalkan legacy. Iya. Wow. 3 tahun punya gedung, duit dari mana? Gak mungkin. Masih ada long way to go. Very long way to go. Tapi ya yakin. And Iya. Sabar itu ya. Iya. Proses. Yakin. Proses. Oke. Ngomongin tim nih Mas Yudis, gimana sih Mas Yudis nih menyamakan visi lah. Tadi kan mungkin udah cerita banyak kalau perjalanannya kayak gitu sama cerita bisnisnya juga Mas Yudis nih. Gimana sih Mas Yudis bisa menyamakan visi nih sama anggota tim ke tujuannya mungkin tadi ini mau ninggalin legacy, Oke. tujuan-tujuan kayak gitu. Ya itu yang sulit sih dalam artian, karena dalam artian ketika Dan Hart se-brand, sedikit banyak masih aku yang campur tangan untuk hal tersebut. Oke. Tapi balik lagi yang aku selalu bilang sama mereka, istilahnya kita ini mencoba untuk memberikan solusi. Jadi trying buat coba memberikan jawaban untuk si customer tersebut, ya kan? Oke. Dan sedikit banyak sih kalau buat untuk tim ya tadi kita selalu push supaya dalam artian oke, jangan beranggapan kita terkenal tapi kita belum terkenal itu. Oke. Jadi you need to work your ass off. Yes. Jadi you need to work more istilahnya, karena ya masih banyak yang harus dijalani. Jadi sabar, dan itu juga pelajaran buat aku sendiri ya untuk jauh lebih, maksudnya plan ahead dan lain-lain. Jangan heboh ke kiri kanan dan lain-lain, tapi lebih fokus lagi. Iya. Tuh. Fokus ngasih solusi juga buat customernya ya Mas ya. Betul. Tapi kalau untuk tim sih lebih dalam artian aku bukan orang tipe yang kalau bos kan ada yang marah-marah dan lain-lain. Atasan marah-marah. Bossy. Iya. Kalau enggak, dalam artian untuk kita untuk mencapai sesuatu ya the best way to get there adalah your way. Yang bisa aku lakukan adalah mengarahkan. Jadi dalam artian kayak kita di Anhart juga, kita mungkin apa yang kita ajarkan, yang kita training itu bukanlah cara terbaik,
Karena cara terbaik adalah cara kalian sendiri. Iya. Tapi setidaknya yang bisa kita berikan adalah cara yang paling profesional. Ya enggak? Jadi ya udah, kita udah ajarin cara paling profesional. Hasilnya seperti ini. Lo yang atur sendiri gimana hasilnya bisa gitu. Oke. Your way ya. Your berarti way. ya, masing-masing. Ada kan kalau kita enggak, ini kenapa begini, mindahinnya begini. Come on man, I don't have time buat ngajarin begituan. Micromanage Micromanage. yang problem sih Iya itu. kan. Ya. Tuh, jadi kalau untuk tim aku lebih seperti itu, membiarkan mereka untuk ya udah mereka menyesuaikan, ya. ya kan, karena ada staff juga kan yang memang mereka urusannya untuk bikin makanan kan, jadi udah mereka seperti itu. Wow, yang penting goalnya Iya, sama. goalnya sama. Ya, Goalnya intinya sama. caranya seperti apa. Yang penting hasil produknya sama. Yes. Oke. Oke. Wow. That was a nice conversation. Kita baru pertama kali juga ngobrolin soal dunia F&B. Khususnya Iya. bacor. Baca, Baca. Ya, kira- masih luas. masih dikira tukang potong daging, ternyata bukan, teman-teman. Udah Jadi, udah diluruskan lah Iya. tadi sama Diluruskan, Mas. betul. jadi Disney. buat teman-teman yang mungkin pengen lebih tahu tentang dunia F&B kan jadi lebih ngerti juga Iya. ya, lebih Betul. paham juga bacor itu apa. Oke, menarik banget Mas Yudis. Terima kasih banget udah cerita tentang perjalanannya nih. Terima kasih juga udah mau hadir di sini untuk Oh, iya dong. insight-insightnya juga. Semoga bermanfaat untuk Sobat Medio. Yes. Yeah, thank you so much for you. And sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk teman Obsesif dan juga Sobat Medio untuk follow podcast Obsesif di Spotify. Dan sekarang juga kita hadir di Tip Tip Network Indonesia. So subscribe juga di Tip Tip dan YouTube Medio by KG Media untuk konten seru lainnya. Kalau gitu, Ellen, Risti, Risti, Dan Yudhistira, kita pamit undur diri. Bye-bye. thank you.